Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Senang rasanya berjumpa kembali bersama dalam kasih kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkesempatan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, juga buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Kami boleh memuji memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami ada saat ini Tuhan semata-mata karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau mau urapi kami Tuhan. Sekedar pelayan-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji memuliakan Kau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia penolong kita yang setia. Karena Dia Allah yang lebih tahu yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami berjalan, kasih-Mu menerangi langkah kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan Tuhan, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan, kasih-Mu menerangi langkah kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat kami. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia buat kami Bapa. Haleluya, haleluya. Di masa-masa dunia yang sukar ini Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia Bapa. Haleluya, haleluya. Banyak manusia boleh merencanakan apapun, tapi kami tahu Bapa, Kau Allah kami yang tahu yang terbaik buat kami. Kau Allah yang tahu yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau penolong yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mengerti. Kau Allah yang peduli buat setiap kehidupan kami Bapa. Mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan, ada di antara kami yang berbeban berat. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang mengerti Tuhan. Kau Allah yang peduli buat kami Bapa. Haleluya. Terkadang kita merasa Bapa, tidak ada jalan yang terbuka buat setiap masalah kami Tuhan. Tapi kami percaya. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Karena mujizat-Mu nyata buat kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kan Kau Allah yang mengerti, Kau Allah kami yang peduli. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kau selalu pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia Tuhan yang selalu pegang janjinya. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia Allah yang peduli. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini, hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih tetap online, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah menerima persembahan pujian kami, penyembahan kami, dan kiranya boleh disukakan dengan apa yang kami berikan kepadamu. Terima kasih, ini saatnya kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Dan biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semuanya yang mendengarkan. Karena kami tahu Tuhan, di mana Engkau ada, di situ hadirat-Mu dan pengurapan-Mu nyata Tuhan. Firman-Mu adalah terang dan bekal bagi jalan kami, penuntun kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya pakai baju pink ini hari ini 14 Februari ya, hari Valentine, hari kasih sayang. Saya tidak merayakan, kita tidak merayakan, tapi nuansanya masih sama ya. Itu sebabnya firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya, bicara tentang kasih, bicara tentang cinta.
Saya akan mulai dengan seperti ini. Kita dapat mengatakan aku cinta padamu, I love you dengan berbagai macam cara. Ada sekelompok dewasa muda. Dewasa muda itu berarti yang sudah pemuda-pemudi yang sudah menikah, mulai punya anak masih kecil. Mereka punya kelompok kecil, kelompok persekutuan bersama itu. Mereka berdiskusi bagaimana mengungkapkan ungkapan I love you, oh ini, ya, aku cinta padamu kepada seseorang. Jadi ada seorang istri yang share, ya, kepada kelompok itu, berkata begini, saya masih ingat ketika saya masih muda, ketika kami masih pacaran, lalu lagi enak-enak kumpul kongko-kongko sama teman-teman, tiba-tiba pacarnya muncul. Jadi pacarnya itu pakai baju bagus, baju terbaik, muncul di depan orang, lalu saya praktekkan ya, lalu jongkok di depan pacarnya itu dan memberikan cincin. Maukah engkau menikah dengan saya? Wow, saya pikir itu so sweet ya, sungguh manis sekali. Itu suatu ungkapan terbaik saya rasa seperti itu. Ada seorang wanita muda, dia berkata seperti ini, kalau saya melihat contoh teladan papa, katanya begitu. Jadi kalau minggu ini mama super sibuk, pekerjaannya banyak kerjaan yang harus dia kerjakan, papa itu menunjukkan cintanya itu kepada mama dengan cara yang khusus. Jadi mama kalau lagi sibuk, ada kerjaan lagi di luar, papa pura-pura nggak tahu. Nah setelah mama pergi, lalu papa langsung beres-beres. Semua barang yang nggak beres, cucian pakaian, cucian piring, rumah disapu pel, kaca jendela dibersihkan. Sehingga ketika mamanya pulang, mamanya berkata, wow, siapa yang nolong saya? Nah, itu cara papanya memberikan kejutan kepada mamanya, dan itu ungkapan I love you yang luar biasa seperti itu. Ada lagi seorang pemuda yang share. Saya masih ingat ketika itu mama saya katanya begitu. Jadi waktu sekolah kan biasanya bekal makanan ya. Nah di dalam kotak makanan itu ketika dibuka pasti ada makanan. Tapi selalu ada notes kecil catatan. Karena mamanya sangat memperhatikan. Misalnya minggu ini dia lagi down. Lalu dikatakan, semangat Nyu. Atau misalnya kamu bisa. Mama sayang kamu. Itu ungkapan cinta yang pemuda ini berkata, itu membekas di hati saya. Saya ingat selalu seperti itu. Ada lagi seorang suami muda yang berkata seperti ini. Kalau saya ungkapan cinta yang paling besar itu adalah, saya masih ingat ketika kuliah tingkat 1 dan harus beli buku yang banyak. Papa sudah keluar duit banyak untuk bayar semesteran dan bayar banyak hal. Dan saya harus beli buku lagi katanya. Buku itu cukup mahal. Tahu apa yang papa lakukan katanya? Jadi papa punya barang hobinya yang dia sayangi, kayak senapan gitu ya, shotgun gitu. Itu barang antik, dia jual. Dan uangnya dikasih sama saya untuk beli buku itu. Wow, hari ini hari kasih sayang. Kalau bicara tentang kasih, mari kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, karena poinnya agak banyak ya, saya cuma fokus satu hal. Bagian yang terakhir.
kasih itu tidak sombong. Ya. Jadi kalau ditanya apa firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini poinnya adalah, judulnya, temanya adalah kasih itu tidak sombong. Nah, seperti saya katakan tadi ya, cinta, kalau kita bilang cinta, kalau kita bilang kasih, mau cinta sama pasangan kita, mau cinta sama orang tua kita, atau bilang aku mau cinta Yesus selamanya. Kasih, cinta itu bukan hanya diungkapkan lewat perkataan bibir kita, tapi lewat action, lewat tindakan. Dan ingat ya, saya melihat dalam Alkitab itu luar biasa. Allah itu memproses orang-orangnya untuk dipakai sebagai alat-alatnya, diproses dengan cara rendah hati. Yusuf merasa jadi anak kesayangan, agak kadang-kadang agak sok ya, agak show off sama saudara-saudaranya. Dia pamer bajunya yang terbaik, dia pamer hubungannya dengan papanya dengan lapor-lapor. Dan Tuhan proses Yusuf merendahkan kesombongannya itu, merendahkan hatinya, dijual sebagai budak, jadi jongos, jadi kuli, dimulai dari rumah, dari ladang, sampai di penjara. Musa, bayangkan, kalau saudara tahu sejarah, Alkitab sudah mengatakan ya, Musa itu calon pewaris taktanya Firaun. Jadi kalau Firaun meninggal, karena ingat ya, karena Musa diangkat sebagai anak dan ibu itu tidak punya anak, makanya mesti diangkat sebagai anak. Tapi Alkitab mengatakan Musa dididik 40 tahun dengan hikmat, dengan kehebatan di istana Firaun. Tapi ketika Tuhan mau mengangkat Musa menjadi pemimpin besar, Tuhan cabut dari istana, ditaruh di padang gurun yang gersang, direndahkan hatinya dengan kerja jadi, bahasa Surabaya ya, angon wedus, menggembalakan domba 40 tahun di kesepian, di keheningan, dan kerja ikut mertua. Saudara yang pernah kerja ikut mertua, gimana rasanya seperti itu? Saulus juga sama, dari orang yang pintar luar biasa, berprestasi, direndahkan Tuhan, buta, dituntun orang, tapi akhirnya dipakai Tuhan sebagai alatnya, menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Nah, ingat ya judul kita ya, kasih itu tidak sombong. Itu sebabnya kerendahan hati kita itu penting, penting sekali dalam setiap hubungan. Kenapa? Zaman sekarang rendah hati itu diremehkan. Kita lebih peduli, lebih nyaman, lebih bangga. Mau gak mau kita mesti ngaku ya. Kalau ditanya orang, gimana, dari mana asalnya, apa pekerjaannya. Jujur saja kadang-kadang kita dengan bangga membanggakan apa yang sudah kita capai dalam kehidupan kita. Semua orang, saudara, saya juga, aslinya itu tidak bisa langsung jadi rendah hati. Kita lebih banyak pura-pura. Pura-pura gimana? Nah, misalnya contoh gini ya. Pak, rumahnya di mana? Oh, rumah saya di situ. Ayo mampir ke gubuk saya. Silakan mampir ke gubuk saya. Begitu masuk, ini gubuk apa istana ya? Katanya begitu. Pak, kantornya di mana? Oh, kecil kok. Waduh. Pak, sekolahnya di mana? Oh, enggak penting. Ingat ya, saya baca Alkitab lagi, nats utama kita. Judulnya ya, 1 Korintus 13 ayat 4 bagian terakhir. Kasih itu tidak sombong. Untuk hubungan yang baik, good relationship. Kalau saudara mau punya hubungan yang baik, hubungan dengan
pasangan kita, hubungan dengan keluarga yang lain, hubungan dengan sesama kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita, kasih itu tidak sombong. Apa kata sombong ya? Kata sombong itu dari kata Yunani, Alkitab kita perjanjian baru dari kata Yunani namanya fusio. Nah, fusio itu muncul 7 kali. Jadi kata fusio ini muncul 7 kali dalam perjanjian baru. Dan yang menarik, dari 7 kali dia di perjanjian baru, 6 kali semuanya di dalam surat 1 Korintus. Hanya 1 dalam kitab Kolose. Fusio itu apa? Fusio itu seperti orang yang membusungkan dada. Itu fusio. Atau angkuh, congkak, menganggap diri lebih penting dari orang lain. Dan itu sebabnya penekanan 1 Korintus, kasih itu bicara. Kasih itu tidak sombong. Nah kalau kita sombong, berarti karakter kita kurang kasih. Bagian yang pertama, hanya 2 hal yang kita lihat hari ini ya. Ingat ya, kasih itu tidak sombong. Bagian yang pertama, masalah apa yang diciptakan oleh kesombongan. Masalah apa yang diciptakan oleh kesombongan. Kalau kita sombong, kita menciptakan masalah. Yang pertama itu namanya salah paham. Pasti. Pernah ketemu sama seseorang yang ngerti sembarang. Atau saya katakan sok tahu. Kalau papa saya almarhum kasih julukan, orang ini supermarket. Apa itu supermarket? Serba ada. Ya ingat ya, kalau kita ke supermarket mau cari apa saja di situ akan ada kan. Tapi kalau disebut supermarket itu seperti apa? Sok tahu semuanya. Oh ngomong ini, oh saya tahu. Ngomong ini, oh saya tahu. Padahal nggak tahu banyak. Nah ingat ya, itu contoh seperti kesombongan. Orang yang seperti ini sulit untuk mau mendengar, sulit untuk mendengar nasihat orang lain karena merasa apa? Oh saya sudah tahu, oh aku sudah tahu itu semuanya. Orang yang sombong bisa menciptakan kesombongan ini. Saya kasih ilustrasi ya, Jadi ada seseorang yang ikut namanya kursus P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi dia merasa bahwa apalagi dia lulusan terbaik. Kursus ini selama beberapa bulan dia mengikuti, bagus sih. Tujuannya kalau misalnya ada accident, kalau ada sesuatu masalah besar terjadi, tiba-tiba ada masalah, apa yang dia pelajari dalam kursus itu bisa menolong orang lain. Jadi ceritanya dia akan sombong dengan apa yang dia capai itu. Lalu suatu ketika ada sebuah kecelakaan, ada orang terluka di situ. Dia lihat dari jauh, wah, ini saatnya pahlawan bertopeng beraksi. Enggak saudara ya, bukan pahlawan bertopeng. Ini saatnya saya beraksi, aku bisa. Orang-orang banyak sudah ada di sana, dia bergegas lari di sana, lalu dia menyibak-nyibakkan orang, minggir dulu, saya tolong, saya bisa, saya sudah belajar, saya ngerti gimana nolong orang ini. Dia dorong orang ke sana, dorong orang ke sini, lalu orang yang tergeletak itu sudah ada seorang wanita yang menolong dia. Sudah nyuruh orang pergi, dia sudah sampai depan, lalu dia berkata, "Bu, minggir, biar saya saja, saya paham ngatasi orang ini." Sang wanita yang sudah jongkok, yang sudah nanganin itu lalu, "Oke, silakan." Rendah hati dia ya. Jadi orang ini datang, ditekan-tekan dadanya, lalu ingat, oh ya, kalau tidak bisa napas, pertolongan pertama dengan memberikan napas buatan. Dia lakukan, dia pukul-pukul dadanya. Lalu wanita itu berkata, "Dek, kalau kursus P3 kamu itu, kalau kamu sudah tidak bisa mesti kemana? Hubungi dokter. Ya,
saya dokter. Minggir kamu ya. Malu kan? Wow. Saya rasa kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Kesombongan kita seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Kita kurang menghargai, kurang mendengar, kurang mempertimbangkan orang lain. Yang kedua, kesombongan itu memprovokasi perbantahan. Ya, kesombongan itu memprovokasi perbantahan atau argumentasi. Ayo kita baca ya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Yang paling berat adalah seperti ini ya. Kalau saudara hidup dalam relationship, dalam hubungan, yang satunya sok tahu atau supermarket itu tadi tuh, yang satunya juga sama. Kalau ada dua orang seperti itu, entahkah kakak beradik, entahkah ini hubungan suami istri, entahkah ini hubungan orang tua dan anak, entahkah hubungan seorang sahabat. Kalau ada dua orang yang seperti ini, yang satu keras kepala, yang satu ngototan. Mau gimana pun tidak pernah bisa akur. Mau gimana pun tidak mau saling mengalah karena merasa bahwa saya betul. Dan yang satu berkata, enggak, aku yang betul. Kamu enggak tahu semuanya. Dengar firman Tuhan. Kasih itu tidak sombong. Yang ketiga, kesombongan itu menciptakan suatu mencegah keintiman. Kayak gini, coba pikirkan ya. Orang yang bangga dengan diri sendiri itu tidak mengizinkan orang lain melihat dirinya apa adanya. Kenapa? Kayak gini ya. Bentar. Coba saudara pikirkan gini. Kalau ada orang yang kepingin dilihat orang, wah. Kan dia bisa rendah hati kan? Dia sombong kan? Kalau ditanya, di mana rumahnya? Nah kalau sombong, dia cerita gini gitu. Atau misalnya ada sesuatu yang dia banggakan. Nah, tapi ingat, setiap manusia itu punya namanya kelemahan. Saudara dan saya, kita punya banyak kelemahan. Tapi karena orang sombong, karena kita sombong, kita kepingin membuat orang terkesan wah dan wow sama kita. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kelebihan kita tapi tidak bisa melihat kelemahan kita. Dan itu yang membuat kita tidak bisa intim, tidak bisa dekat dengan orang lain. Ayo kita baca ya nasnya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Oleh darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya ulangi lagi, 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Terang itu reveals, terang itu menyingkapkan, terang itu uncover, terang itu mengungkapkan sesuatu. Kayak gini ya, kita mau foto, tapi di sini ada lampu keras banyak. Saya tidak bisa kamera jahat. Tapi dengan terang yang banyak itu kita mulai kelihatan. Oh, di sini ada bopeng. Oh, di sini ada jerawat. Oh, di sini ada flek. Orang tidak mau mengungkapkan tentang kelemahan-kelemahannya itu. Nah, tunggu ya. Kalau kita berada di dalam terang,
Terang Kristus itu akan mengungkapkan semuanya. Maka kita bisa intim bersekutu satu dengan yang lain. Nah, kalau orang sombong, dia nggak mau terungkap kelemahan-kelemahannya itu. Gini aja, saya kasih contoh ya. Kalau kita jaim, lalu ketemu orang biasa, kita mau deket, orang biasa ini mau deket sama orang jaim, kita bisa ketemu. Gini ya, paling gampang ya. Kalau saya dengan Pak Robert, karena saya kenal baik dengan Pak Robert. Saya nggak jaim sama Pak Robert, tapi kalau saya jaim, mungkin saya begini-begini. Misalnya karena di hidung saya ini ada upil. Tapi kalau saya sama Pak Robert begitu dekat, saya berkata sama Pak Robert, bet, iku loh upilmu loh, untuk bet, mungkin saya berkata begitu ya, sorry. Ini contoh saja. Kenapa? Karena ketika kita tidak sombong dengan satu dengan yang lain, kita bisa intim. Tapi kalau kita jaim, kita sombong, saudara dan saya tidak bisa bersekutu. Karena kita hidup dalam gelap itu. Terang itu akan menyingkapkan semuanya itu. Yang keempat, kesombongan itu menunda rekonsiliasi. Ingat ya, kalau kita sombong, kita tidak bisa dipulihkan hubungan itu. Aku nggak salah, bangga dengan diri sendiri, nggak mau mundur, nggak mau sepakat, nggak mau kompromi, nggak mau berdamai. Jadi itu sebabnya Alkitab hari ini bicara kepada kita. Saya baca lagi ya. Kasih itu tidak sombong. Rendah hati, ini bagian yang kedua. Rendah hati adalah praktek kasih. Kalau saudara tahu ya, seorang hamba Tuhan namanya Rasul Paulus. Dia tidak mengabaikan fakta bahwa dia pernah menganiaya orang Kristen. Dia ingatkan dirinya sendiri dan kita. 1 Timotius pasal 1 ayat ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya suka yang terakhir ini. Dan di antara mereka yang berdosa, Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Kalau diri kita dibandingkan sama Paulus, gimana? Jauh. Hatinya sama Tuhan, jiwanya sama Tuhan, pengorbanannya sama Tuhan, pelayanannya sama Tuhan, waktunya sama Tuhan. Tapi dia berani mengakui, aku yang paling berdosa. Kita suka error kan? Tapi kita sukanya apa? Kita tutupin. Ingat ya, kita harus paham bahwa rendah hati itu praktek kasih. Supaya kita tidak sombong. Ada seorang berkata, Cliff Barrows, dia mengatakan ada 12 kata yang paling penting untuk hubungan yang baik. Bisa hubungan suami istri, bisa hubungan di dalam keluarga, pertemanan. Biasanya suami istri paling baik, perkawinan, rumah tangga. 3 kata yang pertama itu adalah I was wrong. Harus berani berkata, I was wrong. Saya sudah salah. 3 kata berikutnya, I'm sorry. Jadi kalau ditanya pertanyaan, ayam apa yang memulihkan? I am sorry. Katanya begitu saudara ya. Saya minta maaf. 3 kata berikutnya adalah please forgive me. Tolong maafkan saya. Kalau sudah melakukan 3 hal itu, baru kita bisa masuk yang keempat. I love you. Aku mengasihimu. Kalau suami masih sombong, membanggakan diri, dan tidak pernah berkata, I was wrong, saya salah. Saya sudah salah. Kalau istri membanggakan diri dan tidak pernah berkata, I'm sorry, saya minta maaf.
Kalau anak-anak membanggakan diri dan tidak berkata, please forgive me, jangan harap di rumah tangga itu ada I love you. Hubungan dalam kehidupan kita itu penting. Relationship, hubungan yang baik itu dibangun dari kasih. Tapi Alkitab mengatakan hari ini, kasih tidak sombong. Ada seorang pria pergi nonton konser musik ya. Mungkin pria ini bukan penggemar konser. Ada penyanyi sopran yang enak sekali. Ya, dia pergi, mungkin penggemar dangdut ya, saya nggak tahu juga ya, bercanda. Jadi waktu nonton itu, aduh, orang Surabaya bilang, tahu ya, Surabaya bilang, sorry, bahasa kasarnya, begedut, tahu ya, sombongnya luar biasa itu. Waktu nonton di kursi depan itu, dia bilang sama sebelahnya, penyanyi ini, aduh, benar-benar jelek ya. Jadi bapak yang di sebelah itu berkata, jelek ya, itu istri saya. Lalu bapak ini berkata, bukan itu maksudnya pak, bukan istri bapak, suaranya enak, tapi itu loh pak, lagunya itu loh yang jelek, itu maksud saya. Lalu bapak ini jawab, oh lagunya ya, saya yang ngarang, katanya begitu saudara. Wah, habis lagi itu dia. Ingat, saudara dan saya harus sampai pada satu titik berani untuk berkata, saya salah, maafkan saya. Minta Tuhan Yesus merubah hati kita. Tuhan, aku sombong, aku terlalu sombong untuk mau melepaskan kesombongan ini. Aku gak bisa mengubah diriku. Saya masih memegahkan diri saya. Saya perlu Tuhan. Saya perlu kasih-Mu. Bagian yang terakhir. Bagaimana saudara kalau orang berkata dalam kehidupan kita? Bagaimana orang memandang kehidupan kita? Saya kasih dua gambaran. Bagaimana orang bisa mengenang kita nanti setelah ada, setelah kita meninggal. Ada dua batu nisan yang ada di Eropa yang bisa menggambarkan. Batu nisan yang pertama ada di desa kecil di Inggris. Di batu nisan itu, ingat ya, kalau orang Kristen di Indonesia, kalau di Surabaya ya biasanya meninggal, atau kadang-kadang saya di WA, Pak, papa saya meninggal, ayatnya seperti apa ya, pakai apa, ayat apa ya, Alkitab ya. Saya kadang-kadang kalau mengenal keluarga itu, mengenal yang meninggal, saya akan berusaha cari ayat tentang apa seperti itu. Ayat yang paling suka dibuka orang Kristen, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Nah, kan begitu kan? Ada yang begitu. Nah, saya balik lagi di sini ya. Bagaimana orang mengenang saudara ketika saudara nggak ada? Nah, batu nisan yang pertama ini di suatu desa di Inggris, di situ tertulis seperti ini. Di sini terbaring orang kikir yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apapun, hanya mengumpulkan kekayaan. Sekarang di mana dia, kemana dia, tidak ada yang tahu dan peduli. Apakah orang akan mengingat kita dengan cara seperti itu? Ada batu nisan yang kedua. Batu nisan itu di halaman katedral gereja di St. Paul di London. Di situ ada peringatan Jenderal Charles George Gordon. Tertulis seperti ini di batu nisan itu. Setiap saat dan di mana-mana memberi kekuatan kepada yang lemah. Harta miliknya kepada orang miskin. Simpati pada penderitaan dan hatinya pada Tuhan. Kasih itu membuat perbedaan dalam setiap hubungan. Hubungan suami istri,
hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Kasih itu tidak sombong. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik dan sungguh luar biasa. Di hari kasih sayang ini, kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mengungkapkan kasih kami dengan perbuatan kami. Dan firman-Mu memberikan landasan yang terbaik buat kami hari ini. Bahwa kasih itu tidak sombong. Ampuni kami Tuhan. Jujur, tidak ada seorang pun di antara kami yang tulus rendah hati. Dalam lubuk hati dalam kami sombong. Kami adalah orang-orang yang sombong. Kami orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu boleh menegur kami, boleh membentuk kehidupan kami. Supaya kami boleh memiliki kasih. Karena kasih itu tidak sombong. Biarlah kasih Yesus itu boleh menaungi kehidupan kami semuanya. Memberkati ibadah pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, WL, singers, musician, operators, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati gereja kami, gereja Logos ini Tuhan. Kami tahu meskipun kami beribadah, Engkau memelihara seluruh sidang jemaat-Mu. Kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Engkau juga memelihara umat-Mu Tuhan. Di seluruh Indonesia, umat-Mu di seluruh dunia. Engkau berkati gereja kami Logos. Dan Engkau terus memelihara, berkati kebutuhan kami. Kalau ada yang sakit, kalau ada pun yang terkena COVID, kalaupun ada yang meninggal karena COVID, Tuhan tetap menjaga, Tuhan pelihara, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, hanya kasih-Mu itulah yang menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari Minggu ini. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami boleh sujud di hadapan-Mu. Kiranya Kau boleh juga memberkati seluruh pengurus gereja, pembela sidang majelis, dan Ibu Gembala, Ibu Yusuf, Ibu Gembala dan Pendeta Yusuf. Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan buat kami semuanya. Dan kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dari Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai dari sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rohani jasmani turun menyertai rumah tangga kita, pekerjaan usaha, pekerjaan toko kita, karir kita, anak cucu menantu kita, dan kebutuhan kita. Berkat dari Bapa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus mempelai agung kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.